Jessica. Saya Firda. Melaporkan dari Kembangan, Jakarta Barat. Indonesia merupakan negara maritim dengan kekayaan laut yang sangat besar. Hasil perikanan di Indonesia tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Namun di sisi lain, Indonesia juga masih melakukan impor beberapa jenis ikan. Lalu, bagaimana kondisi ekspor dan impor ikan saat ini? Berikut liputannya. Siang Firda, selamat siang Jesse. Dengan saya Alea, saya di lokasi bersama narasumber Bapak siapa? Irfan Suryo Kristiono. Ya, di sini untuk mengetahui lebih dalam mengenai ekspor impor ikan di Indonesia, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh saya. Pertama-tama, bagaimana awal mula Bapak bisa terjun ke bisnis ekspor impor dan apa sih yang mendorong Bapak untuk memilih bidang usaha ini? Awalnya karena COVID ya, dulu tahun 2020. Kami sebelumnya usaha kuliner, ya harus tutup karena COVID. Terus melihat peluang ternyata ada yang booming itu ikan cupang. Jadi awalnya kami belajar dengan pembudidayaan ikan cupang. Kita coba ternakan sendiri sampai jadi 2020 bulan Juni lah tepatnya kami mulai jalan. Dulu awal namanya Abata Beta. Sekarang kami udah berubah jadi Abata Aquatic. Karena kalau sekarang kami sudah menjual berbagai macam jenis ikan hias, tapi tetap dulu diawali base-nya penjualan ikan cupang. Tadi Bapak membicarakan mengenai jenis-jenis ikan ya Pak. Di sini ada pertanyaan juga, jenis ikan apa aja yang paling banyak diekspor atau diimpor, serta Bapak nih jual ke negara mana yang menjadi pasar utama di bisnis Bapak? Indonesia itu sekarang menempati nomor 2 eksportir ikan hias di dunia. Jadi segala macam jenis ikan hias endemik asli Indonesia itu banyak banget diminati sama orang luar negeri. Contohnya arwana, ikan koi. Meskipun ikan koi itu awalnya dari Jepang, tapi sekarang banyak banget negara lain minta ikan koi dari Indonesia. Tapi kami di sini Abata Aquatic lebih banyak menjualnya ikan Datnoides microlepis atau disebutnya ikan Dutch tigerfish. Seperti Tigerfish ya Pak. Pasar utama kami itu Singapura. Singapura ya? Sampai dengan sekarang dari 2021 sampai 2026 ini Singapura. Baik, oke. Di sini ada pertanyaan tentang tantangan terbesar Bapak menghadapi bisnis ekspor impor ikan, baik dari segi regulasi, persaingan maupun distribusi. Apa aja kira-kira Pak? Oke. Ekspor ikan hias itu masalah utamanya adalah ini makhluk hidup. Jadi kita berjuang banget dengan yang namanya time frame. Mulai dari ikan diambil masuk kargo sampai kargo clearance di negara tujuan. Kadang-kadang suka ada delay dari airlines, kadang-kadang ada delay dari pihak kargo di negara penerima. Jadi kami berlomba dalam time frame. Karena kalau ikannya lama akan menjadi kerugian bagi kami kalau terjadi kematian. Jadi tantangan utamanya ya tadi time frame itu bagaimana cara mendapatkan airline yang bagus supaya kita bisa dapat tidak ada delay dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Terakhir ada pertanyaan mengenai strategi. Apa yang dilakukan agar produk ikan di Indonesia tetap mampu bersaing dan diminati di pasar internasional? Oke, zaman sekarang ini kita diberikan kemudahan, yaitu dengan adanya sosial media. Jadi kami pun juga jualan di sini pakai sosial media. Mulai dari Instagram, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi ya kami akan terus belajar bagaimana caranya bukan hanya mengurus ikannya, tapi belajar bagaimana caranya memperluas jaringan kami di dunia dengan cara mengandalkan sosial media. Nah, jadi sehingga ada pihak-pihak luar negeri mempunyai keterbukaan ataupun kemudahan informasi untuk mengecek tempat kami, mengecek ikan kami dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan saya pertanyakan di sini menjadi narasumber kami juga. Sama. Selamat malam,
Mariana dari Tengah Selatan bisa di tengah melimpahnya potensi laut Indonesia, dinamika ekspor dan impor rupanya turut berdampak langsung pada pasokan serta harga ikan di pasar atau ke pantai. Untuk melihat langsung bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan, saat ini saya sudah berada di salah satu swalayan yang ada di Tangerang Selatan. Di sini saya sudah bersama Bapak Muhammad. Jadi Pak, saya mau tanya, kalau boleh tahu biasanya stok ikan yang ada di sini diambil dari daerah mana saja? Apakah emang asli lokal semua atau ada juga jenis ikan yang didatengin dari luar negeri? Kalau untuk ikan kita lokal, ada yang masih laut bersama air tawar. Kalau laut itu kita dari Muara Angke, Muara Karang. Terus kalau ikan lokal itu yang kita bisa dari kayak ikan tawar itu dari Sukabumi, dari Cianjur, dari Panas. Gitu. Kalau yang impor ikan apa Impor Pak? itu cuma satu sih, ikan salmon. Ikan salmon itu dari mana Pak? Dia sebenarnya sih jatuhnya dibilang Amerika atau apa, dia lebih salmon itu cuma Amerika sih, cuma maksudnya iya, karena dia kan impor salmon. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sementara itu, impor ikan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dipenuhi secara optimal oleh produksi dalam negeri.